siang dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Jadi pemirsa, 2 hari yang lalu kita baru saja disuguhkan dengan gunungan duit yang kembali ditampilkan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Bukan ratusan juta pemirsa, bukan juga miliaran, tapi triliunan rupiah. Semuanya ditumpuk rapi dalam plastik bening dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas siapa yang membayar semua ini dan berapa total yang sudah masuk ke kas negara? Kemudian juga uang sebesar ini akan dipakai untuk apa? Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, pemirsa pasti cukup familiar ya dengan gunungan duit karena memang penyerahan uang ini sudah berlangsung beberapa kali. Tepatnya adalah 4 kali, di mana seluruhnya berlangsung dalam rentang waktu yang relatif singkat. Pertama adalah di bulan Oktober 2025, di mana negara menerima pengembalian uang kerugian akibat korupsi ekspor minyak sawit mentah senilai 13,2 triliun rupiah. Ini bersumber dari 3 perusahaan besar di sektor kelapa sawit yang terbukti merugikan keuangan negara. Kedua adalah di bulan Desember tahun 2025. Penyerahannya ini senilai 6,6 triliun rupiah. Kali ini berasal dari kombinasi hasil penertiban kawasan hutan dan juga penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. 20 perusahaan yang ingkar dari kewajiban mereka menjadi sumber dari perolehan 6,6 triliun ini. Yang ketiga adalah penyerahan tahap ke-6, nilainya adalah 11,4 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya sebagai kebahagiaan tersendiri karena di titik ini pada bulan April lalu akumulasi penyelamatan keuangan negara telah melampaui 31,3 triliun rupiah hanya dalam 1,5 tahun pemerintahannya. Dan keempat, di bulan Mei 2026, 2 hari yang lalu, yang kita bahas hari ini adalah penyerahan senilai 10,2 triliun rupiah. Total kumulatif dari keempat tahap ini mencapai kurang lebih 40 triliun rupiah. Ini adalah sebuah angka yang tidak kecil dan menjadi rekam jejak konkret dari upaya penegakan hukum di sektor kehutanan dan keuangan negara. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke substansi penyerahan tahap keempat ini. Jadi ada 2 komponen utama yang diserahkan. Yang pertama adalah aset finansial dan yang kedua adalah aset lahan. Kalau misalnya dari sisi finansial, total yang diserahkan mencapai 10,27 triliun rupiah dalam bentuk denda administratif. Ini adalah tagihan yang berhasil dieksekusi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dikenal sebagai Satgas PKH yang beroperasi salah satunya di bawah koordinasi Jaksa Agung. Nah, dari sisi lahan, negara juga menerima pengembalian lahan kawasan hutan. Luasnya adalah 2,37 juta hektar. Angka ini bukan sekedar statistik ya pemirsa, ini adalah lahan yang sebelumnya digunakan oleh korporasi tanpa kepatuhan terhadap regulasi kehutanan dan akhirnya saat ini dikembalikan ke penguasaan negara. Lalu bagaimana proses penyerahannya? Prosesnya ini berjalan secara estafet melalui rantai kelembagaan yang terstruktur. Jadi Satgas PKH ini pertama-tama dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Agung menyerahkan kepada Kementerian Keuangan, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang hadir langsung. Kemudian dari Purbaya akan diteruskan kepada Badan Pengelola Investasi atau Danantara. Dan pada akhirnya lahan tersebut akan diserahkan pada PT Agrinas Palma Nusantara. PT APN ini adalah sebuah badan usaha yang memang ditugaskan untuk mengelola aset perkebunan hasil penertiban ini. Adapun proses penyerahan ini seluruhnya disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan mekanisme estafet ini mencerminkan ada tata kelola aset negara yang melibatkan berbagai instrumen kelembagaan dari penegakan hukum hingga pengelolaan investasi. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, perlu kita pahami lebih dalam bahwa angka 10,27 triliun rupiah yang diserahkan pada penyerahan tahap keempat ini terdiri dari 2 sumber yang berbeda. Komponen yang pertama adalah denda administratif murni senilai 3,4 triliun rupiah. Ini merupakan sanksi yang dikenakan kepada korporasi-korporasi yang memang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan dan berhasil ditagihkan oleh Satgas PKH. Sementara komponen kedua ini jumlahnya lebih besar adalah hasil kerja dari Satgas PKH dari instrumen perpajakan, baik itu pajak bumi dan bangunan maupun pajak non-PBB yang totalnya mencapai 6,8 triliun rupiah. Artinya hampir 2/3 dari total penyerahan kali ini bersumber dari optimalisasi kewajiban perpajakan
perpajakan yang sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, menjadi penting untuk dipahami bahwa Satgas PKH tidak hanya bekerja pada ranah sanksi administratif, tetapi juga rangka dan juga ranah pemulihan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang selama ini memang bocor. Semuanya karena ada ketidakpatuhan korporasi di kawasan hutan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, kalau misalnya kita mundur ya dan melihat gambaran yang lebih besar, maka penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh negara ini sudah berlangsung dalam 7 tahap dan akumulasinya adalah sebagai berikut. Pertama, PT APN atau PT Agrinas Palma Nusantara kini telah menerima total lahan seluas 4,11 juta hektar. Rinciannya adalah penyerahan tahap 1 hingga 6 yang sudah menerima sebanyak 1,7 hektar lahan. Sementara khusus tahap 7 2 hari yang lalu yang baru diserahkan, PT APN menerima 2,3 juta hektar lahan. Jadi lahan tersebut adalah lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan izin maupun kewajiban hukum lainnya. Kini seluruhnya dikonsolidasikan untuk dikelola secara produktif oleh badan usaha milik negara. Selain itu pemirsa, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menerima lahan. Luasnya adalah 1,02 juta hektar. Porsi ini lebih difokuskan pada pemulihan ekosistem dan juga pengelolaan konservasi. Rinciannya untuk Kementerian LH memperoleh 81.000 sekian hektar, sementara Kementerian Kehutanan menerima 943.000 sekian hektar dan juga ada sebanyak 124.000 hektar lahan sawit hutan lindung yang akan dikonversi menjadi hutan produksi. Sementara itu pemirsa, masih terdapat sisa lahan yang hingga saat ini masih belum diserahkan dan masih dalam proses verifikasi. Besarnya adalah 751.000 hektar lahan dan ini tentu masih belum bisa untuk diserah terimakan secara resmi. Di antaranya adalah ada hutan produksi luasnya 201.000 hektar, Taman Nasional seluas 190.000 hektar, dan HTI seluas 359.000 hektar. Apabila ditotal secara keseluruhan lahan yang telah dan sedang dalam proses penguasaan kembali mencapai lebih dari 5,8 juta hektar. Ini adalah angka yang bahkan ya kalau misalnya kita konversi ini melampaui luas dari Pulau Jawa bagian barat. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di tengah seremoni penyerahan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan yang menjadi semacam penanda penting dari momen ini. Kita sama-sama baca. Jadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show saja. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Artinya apa pemirsa? Pernyataan ini relevan dalam konteks yang lebih luas karena selama bertahun-tahun penertiban kawasan hutan dan penagihan denda kepada korporasi yang melanggar regulasi seringkali hanya berhenti di tataran regulasi dan juga retorika. Apa yang terjadi sekarang dengan 4 kali penyerahan dalam waktu kurang dari 1 tahun merupakan demonstrasi bahwa mekanisme penegakan hukum dan pemulihan aset negara memang dapat dijalankan secara konkret. Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi kalau di bulan berikutnya, bulan depan akan ada penyerahan lagi senilai sekitar 11 triliun rupiah. Kemudian juga Presiden menyebutkan bahwa masih ada terdapat sekitar 39 triliun rupiah yang tersimpan di rekening-rekening yang tidak jelas kepemilikannya. Kemungkinan milik pelaku kejahatan keuangan yang telah meninggalkan Indonesia atau telah meninggal dunia. Nah, apabila tidak ada ahli waris yang mengklaim, maka aset tersebut akan dirampas untuk kepentingan negara. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tentu pemirsa, pertanyaan yang paling penting bagi masyarakat adalah uang sebesar ini akan digunakan untuk apa? Jadi Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Kejaksaan Agung tanggal 13 Mei 2026 memberikan jawaban yang sangat konkret. Jadi dana sebesar 10,2 triliun rupiah ini akan dialokasikan untuk renovasi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di seluruh Indonesia. Mengapa puskesmas? Karena Presiden mengungkapkan bahwa laporan dari Menteri Kesehatan menunjukkan ada ribuan puskesmas di berbagai daerah, khususnya di wilayah terpencil yang masih belum pernah mengalami renovasi selama puluhan tahun. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan dasar yang diterima masyarakat. Secara kalkulatif, pemerintah ini memperkirakan biaya renovasi satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Nah, dengan asumsi dana 10,2 triliun rupiah, maka akan mampu membiayai renovasi kurang lebih
5.000 puskesmas. Sementara untuk kebutuhan total renovasi seluruh puskesmas di Indonesia diperkirakan mencapai 20 triliun rupiah. Yang artinya dana dari penyelamatan aset negara ini baru menutupi separuh dari kebutuhan keseluruhan. Ini pemirsa adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai recycling keuangan negara, di mana aset yang selama ini bocor akibat pelanggaran hukum kini bisa ditransformasi menjadi investasi pada infrastruktur kesehatan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemirsa, dari paparan ini ada satu kesimpulan besar bahwa mekanisme penegakan hukum di sektor kehutanan kini terbukti mampu menghasilkan pemulihan keuangan negara dalam skala yang nyata. Dalam kurang dari 1 tahun, sekitar 40 triliun rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Presiden sendiri mengisyaratkan bahwa proses ini masih akan berlanjut dengan potensi pemulihan yang bahkan jauh lebih besar ke depan. Sekali lagi, kita, masyarakat mengapresiasi kinerja dari Satgas PKH dan juga pemerintah. Tetapi tetap publik ini menunggu satu hal yang sama. Apakah bukti nyata ini akan konsisten hadir atau berhenti hanya sebagai momen seremoni belaka? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.